Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan teori ring kita ya. Ini kita boleh bilang lanjut, boleh bilang mereview sebenarnya, karena dulu di awal kita sudah pernah belajar, sudah pernah saya singgung juga tentang daerah integral dan lapangan gitu ya. Cuman dulu tidak sampai membahas tentang lapangan hasil bagi dan ring embedding gitu ya, embedded. Jadi penyisipan ring. Dan nanti mungkin di materi hari ini penekanannya lebih ke itu tadi, ke ring lapangan hasil bagi dan ring embedding tadi. Tapi sebelum kita mulai, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kemudahan dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Berdoa dipersilahkan. Baik. Jadi sebelum masuk ke lapangan hasil bagi tadi dan embedded ring ya, kita akan sedikit mengulang dulu terkait dengan daerah integral dan lapangan. Nah, sebelum membahas daerah integral, tentunya kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan elemen pembagi nol, itu ya. Dan sebelum masuk ke lapangan, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan elemen unit, gitu ya. Ini supaya Anda lebih paham, lebih ingat kembali. Misalkan ini pernah kita bahas secara detail dan berulang-ulang bahwa himpunan bilangan bulat Z itu apabila dia diberikan dua operasi penjumlahan dan perkalian, dia akan menjadi suatu ring komutatif gitu ya. Dia akan memenuhi sifat-sifat dari ring komutatif dan dia juga punya elemen satuan yaitu 1. Jadi dia adalah ring komutatif dengan elemen satuan, itu Z plus dot itu ya. Dan kalau kita lihat karena dia ring, maka Z dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup kan gitu ya, grup abelian. Jadi karena syarat untuk jadi ring komutatif itu dengan operasi yang pertama penjumlahan dia harus grup abelian dulu. Nah, kalau dia grup abelian maka tentunya dia pasti mempunyai inverse terhadap operasi penjumlahannya. Secara sederhana bisa kita lihat inverse terhadap penjumlahan 1 inverse-nya min 1 dan sebaliknya. 2 dan min 2 juga saling inverse gitu ya. 3 dan min 3 itu inverse terhadap penjumlahan, karena kalau dijumlahkan hasilnya menjadi netral 0 gitu ya. Itu Z plus dot gitu ya. Kemudian kalau kita melihat operasi perkaliannya, maka terhadap operasi perkalian ternyata elemen yang punya inverse itu hanya elemen 1 saja dan min 1 gitu ya. Jadi 1 inverse-nya adalah dirinya sendiri, min 1 inverse-nya juga dirinya sendiri. Kenapa? Karena 1 dikali 1 ini sama dengan 1, menjadi identitas, dan min 1 kalikan min 1 sama dengan 1, identitas juga. Jadi hanya dua elemen ini yang punya inverse di dalam ini, ring Z ini, yaitu 1 inverse-nya dirinya sendiri dan juga min 1 inverse-nya juga dirinya sendiri. Itu ya. Ingat kembali bahwa yang disebut dengan punya inverse itu adalah pasangan dari suatu elemen yang ketika kita operasikan hasilnya menjadi identitasnya, itu ya. Terhadap operasinya tentunya. Kalau penjumlahan berarti identitasnya 0, kalau perkalian seperti ini berarti identitasnya 1. Kemudian kalau kemudian kita melihat ring 2Z gitu ya. 2Z itu adalah subring dari Z. Dia subring kalau kita pandang sebagai subhimpunan dari Z, tapi kalau kita pandang dia berdiri sendiri, tentunya dia akan menjadi ring sendiri gitu ya. Nah, perhatikan ternyata di 2Z ini dia ring tetapi berbeda sedikit dengan ring bilangan bulat ini. Bedanya apa? Dia tidak memiliki elemen satuan. Gitu ya. Kenapa? Karena satunya sudah nggak ada. Kan 2Z itu adalah hanya elemen-elemen kelipatan 2 saja. Gitu ya, kelipatan 2 berarti 0, 2, 4 dan seterusnya, min 2, min 4, min 6 dan seterusnya. Sehingga dia tidak memiliki elemen satuan. Nah, akibatnya apa? Kalau dia tidak memiliki elemen satuan, pastinya semua elemen di ring 2Z tidak mungkin punya inverse terhadap perkalian gitu. Nah, inverse nanti menuju ke apa?
karena elemen satuannya aja nggak ada kok gitu ya, ngapain harus mencari inverse gitu ya. Makanya eh, ring yang tidak punya elemen satuan tentunya setiap elemennya dia tidak punya inverse terhadap perkalian gitu ya. Kemudian berdasarkan beberapa fenomena di atas itu, maka kita akan punya beberapa definisi gitu ya. Sebelumnya kita akan punya beberapa pernyataan di sini dulu, perhatikan di sini. Setiap elemen di ring R terhadap operasi penjumlahan selalu memiliki elemen netral. Gitu ya, terhadap operasi penjumlahan maksudnya selalu memiliki elemen netral. Kenapa? Karena ring itu dengan operasi plus pasti sudah dia merupakan grup abelian. Grup abelian itu pasti sudah memenuhi sifat dia punya elemen netral gitu ya. Kemudian ring R tidak selalu memiliki elemen satuan dan tidak selalu pula memiliki inverse gitu ya. Contohnya tadi 2Z itu adalah ring yang tidak memiliki elemen satuan sekaligus setiap elemennya tidak memiliki inverse. Kemudian yang berikutnya, tidak semua elemen di ring R memiliki inverse terhadap perkalian. Contohnya 2Z juga itu tadi. Kemudian ini dari beberapa pernyataan klausul-klausul di atas tadi, adanya perbedaan sifat atau perbedaan kondisi struktur dari suatu atau beberapa himpunan-himpunan itu, itulah yang kemudian dalam aljabar memungkinkan untuk munculnya suatu definisi baru gitu ya. Jadi sebenarnya belajar aljabar, struktur aljabar seperti ini proses ininya ya, apa namanya, proses abstraksinya, proses dan proses perluasan materinya itu mirip-mirip seperti ketika Anda dulu belajar di biologi misalkan tentang belajar tentang spesies gitu ya, tentang jenis-jenis makhluk hidup gitu ya. Ketika ada seseorang yang menemukan ada perbedaan karakter, perbedaan sifat dari suatu makhluk gitu, yang itu tidak ditemukan di makhluk-makhluk yang ada sebelumnya, maka dia bisa menggolongkan sendiri gitu ya. Atau dia bisa memberikan nama baru terhadap spesies itu. Karena ada perbedaan sifat tadi. Kan gitu kalau di biologi ya. Di aljabar juga gitu. Karena adanya perbedaan sifat dari struktur yang sudah ada gitu, itu yang memungkinkan seorang peneliti itu mendefinisikan nama baru untuk suatu elemen atau untuk suatu struktur gitu ya. Seperti itu. Contohnya tadi, karena ada tadi perbedaan sifat-sifat tadi, masalah ada yang punya elemen satuan, ada yang tidak, ada yang punya inverse, ada yang tidak gitu ya. Maka ini didefinisikan istilahnya adalah elemen unit. Nah, apa itu di sini di definisi 411 ini? Diberikan ring R dengan elemen satuan 1R ini. Nah, suatu elemen U di dalam ring R gitu ya, dia akan disebut sebagai unit di R jika apa? Jika U memiliki inverse terhadap operasi perkalian, gitu ya. Jadi, secara matematis yaitu terdapat V elemen R sedemikian hingga U dot V sama dengan V dot U atau U kali V sama dengan V kali U sama dengan 1R. Jadi U-nya disebut elemen unit karena dia punya inverse. Apa itu inverse-nya? Inverse-nya itu V. Nah, kenapa dia disebut inverse? Karena kalau U dikali V atau sebaliknya V dikali U hasilnya sama dengan 1. 1 itu apa? 1 itu elemen satuan, tergantung ringnya. Kalau ringnya adalah ring bilangan, ya satuan itu berarti bilangan 1. Kalau ringnya adalah misalkan matriks, berarti satuan di dalam matriks itu berarti matriks identitas dan seterusnya. Gitu ya, tergantung ringnya. Kalau ringnya adalah ring polinomial, maka satu konstan itu adalah satuan juga terhadap polinomial-polinomial yang lain, gitu ya. Itu kira-kira. Kemudian sebagai catatan di sini, elemen 0R gitu ya, dari sembarang ring tidak mungkin menjadi unit. Jadi kalau ada elemen 0 di ring apapun, dia tidak mungkin menjadi unit karena 0 itu tidak mungkin punya inverse. Kenapa? Karena dikalikan sembarang R apapun, sembarang elemen ini untuk setiap R kecil ini di dalam ring R,
0 dikalikan R berapapun tuh hasilnya pasti 0, tidak akan mungkin menjadi 1. Makanya 0 tidak mungkin menjadi unit, gitu ya. Nah, contoh-contoh elemen unit di sini misalkan ini di ring Z tadi ada 1 dan min 1 tadi, 1 inverse-nya 1, min 1 inverse-nya min 1. Kemudian di ring Z6, ring bilangan bulat modulo 6, tentunya di sini operasi penjumlahan dan operasi perkaliannya juga operasi penjumlahan dan perkalian modulo 6. Maka di sini dikasih tanda indeks 6 ini untuk membedakan penjumlahan dan perkalian biasa. Nah, di sini ternyata yang menjadi elemen unit juga hanya 2, yaitu 1 dan 5. 1 bar, 5 bar, ini 1 dan 5 dalam modulo 6 ya maksudnya ya. Kenapa? Karena 1 dikalikan 1 hasilnya 1 gitu ya. Dan 5 itu inverse-nya adalah 5 sendiri. Karena 5 dikali 5 hasilnya kan 25. 25 modulo 6 itu adalah 1. Jadi ini 1 inverse-nya 1, 5 inverse-nya juga dirinya sendiri. Hanya ada 2 unit ini di ring Z6 gitu ya. Kemudian matriks ini 1, 2, 0, 1 ini juga merupakan elemen unit di M2 kali 2R. Kenapa? Meskipun kita belum bisa tahu secara jelas apa itu inverse-nya, tapi kita bisa melihat dari determinannya. Perhatikan di sini. Determinannya di sini 1 kali 1 dikurangi 2 kali 0. Berarti kan determinannya 1 min 2, yaitu min 1. Lah, matriks yang determinannya tidak 0, dia punya inverse gitu ya. Jadi kan itu aja. Kalau untuk melihat apakah matriks itu unit atau tidak, cukup dilihat determinannya. Asal determinannya tidak 0, maka dia punya inverse. Dan ini ternyata determinannya tidak 0. 1 kali 1 dikurangi 2 kali 0. Di 1 dikurangi 2, yaitu min 1 gitu ya. Artinya dia adalah elemen unit, karena punya inverse gitu ya. Itu. Lah kemudian kita akan lanjut ke yang disebut dengan pembagi 0. Kita jelaskan ulang, nggak apa-apa di sini. Bahwa untuk sembarang bilangan ini, A dan B, elemen A dan B di dalam Z, di dalam himpunan bilangan bulat Z itu ya, kalau kita mengalihkan A dikali B itu kok hasilnya 0 gitu ya, pasti kita bisa menyangka, menduga bahwa salah satu di antara keduanya atau dua-duanya harus 0 gitu ya. Artinya A sama dengan 0 dan B harus sama dengan 0. Itu kalau diketahui himpunannya, semesta pembicaraannya adalah himpunan bilangan bulat. Karena kalau dalam himpunan bilangan bulat, kita tidak mungkin menemukan elemen selain 0 gitu ya, A tidak 0 dan B tidak 0, tapi dikalikan sama dengan 0, itu kan nggak mungkin. Maka kalau ada perkalian A kali B sama dengan 0, kita bisa memastikan A-nya 0 atau B-nya 0. Boleh salah satu atau boleh keduanya, pasti harus 0 gitu ya. Tapi berbeda kalau semesta pembicaraannya kita ubah ini. Misal kita bicara di Z6. Di ring bilangan bulat modulo 6 ini, ternyata kalau kita punya perkalian A, kita kalikan B, perkalian modulo 6 itu ya, hasilnya sama dengan 0, maka ada beberapa kemungkinan dari A dan B itu. Yang pertama adalah bisa A-nya 0 atau B-nya 0. Contohnya kalau 0 kali 0 ya 0 itu sendiri, 3 kali 0 ya 0, 0 kali 1 0 gitu ya. Artinya boleh salah satu, boleh keduanya 0. Tapi ada kemungkinan kedua bahwa keduanya tidak 0, A tidak 0 dan B tidak 0. Tetapi hasilnya 0, yaitu kita ambil 3 dan 2 modulo 6. 3 kali 2 itu adalah 6 modulo 6. 6 modulo 6 tentunya adalah 0, ya 0 di Z6. Artinya berbeda semesta pembicaraan, berbeda himpunan, ternyata berbeda juga sifat tadi itu, sifat 0 tadi itu, pembuat nolnya tadi. Jadi kalau di sini tadi A kali B 0, di Z tadi ya, A kali B 0 itu pasti A-nya 0 atau B-nya 0, tapi di Z6 A kali B 0 belum tentu A-nya 0 dan B-nya 0 gitu. Bahkan ada A-nya 0, A-nya tak 0, B-nya tak 0, tapi hasilnya bisa 0. Nah, itu kan ada perbedaan sifat lagi itu. Nah, itu maka di dalam aljabar memungkinkan adanya suatu istilah definisi yang baru gitu ya. Maka itulah yang kemudian diberi nama dengan pembagi 0 atau zero divisor. Kemarin sudah saya jelaskan. Maka kalau seperti ini, maka 3 dan 2 ini adalah zero divisor di dalam Z6 pembagi 0 itu ya. Definisinya resmi seperti ini. Diberikan sembarang ring R dan elemen tak 0 A di dalam R. Elemen A disebut pembagi 0 jika ini
terdapat B dengan B-nya tidak 0, sedemikian hingga A kalau kita kalikan B sama dengan 0, atau sebaliknya, B kita kalikan A sama dengan 0. 0 itu 0 elemen 0 di dalam R, tergantung R-nya maksudnya ya. Kalau R-nya bilangan, ya 0-nya 0 bilangan. Kalau R-nya matriks, ya 0-nya adalah matriks 0, gitu ya. Menyesuaikan matriks yang ada, makanya di sini dikasih 0R itu. Maksudnya menyesuaikan ringnya, itu ya. Contohnya tadi itu di Z6, 2 dan 3 adalah pembagi 0. Tapi 4 bukan pembagi 0 di Z6, karena 4 dikalikan X sama dengan 0 itu pasti X-nya harus 0, tidak ada yang lain. Dalam Z12 lebih banyak lagi pembagi 0-nya, yaitu 2, 3, 4, dan 6. Kenapa? Karena 2 dikali 6 kan hasilnya 0. 3 dikali 4 hasilnya 0 dalam Z12. Nah, dia ada 4 elemen pembagi 0 di dalam Z12, itu ya. 5 bukan pembagi 0, karena 5 dikali sekian sama dengan 0 itu pasti tidak mungkin elemen selain 0. Y-nya ini harus 0, gitu ya. Supaya 5 dikali Y sama dengan 0, Y-nya harus 0. Maka 5 bukan pembagi 0. Terus, ring bilangan bulat Z, dia tidak punya pembagi 0. Kenapa? Karena A kali B sama dengan 0, pasti salah satunya 0. Tapi kalau matriks, nah matriks itu mungkin banyak kalau matriks ya. Pembagi 0-nya banyak sekali, karena kita bisa menemukan matriks-matriks yang tidak 0, kalau kita kalikan sama dengan 0. Contohnya ini, 1010 dan 0011, kalau kita kalikan, ini 0, ini kali ini 0, ini dengan ini 0, ini dengan ini 0. Jadi ini hasilnya 0. Kedua matriks ini bukan matriks 0, tapi hasilnya 0. Maka ini matriks ini dan matriks ini merupakan pembagi 0 dalam ring M22Z ini. Itu ya. Ini hanya mereview, saya kira sudah cukup paham dengan baik Anda. Sekarang kita lanjutkan ke daerah integral dan lapangan. Nah, maka tadi setelah ada istilah baru tadi, ada pembagi 0, ada unit, kemudian kita bisa mendefinisikan suatu struktur yang baru juga, gitu ya, memungkinkan untuk setelah didefinisikan sifat dan ada istilah baru untuk suatu elemen, nanti ada struktur yang punya perbedaan, ada struktur yang punya elemen itu, ada struktur yang tidak punya elemen itu, maka bisa dimunculkan istilah-istilah baru dalam atau nama baru dari strukturnya, itu yang disebut dengan daerah integral dan lapangan tadi. Ini 421 ini karena ada perbedaan ini ya, sifat antara dua struktur, contohnya ini tadi Z dan Z6. Z itu tidak punya pembagi 0, sedangkan Z6 punya pembagi 0, yaitu 2 dan 3. Nah, maka ini harus dibedakan kelompoknya, jenisnya, strukturnya. Maka yang Z itu, karena dia tidak punya pembagi 0, dikasih istilah baru, yaitu disebut dengan daerah integral. Apa itu? Yaitu suatu ring komutatif R dengan elemen satuan, gitu ya. Dia disebut daerah integral jika R tidak memuat pembagi 0, gitu ya. Jadi ya syaratnya harus ring komutatif dengan elemen satuan dulu. Dia disebut daerah integral jika tidak memuat pembagi 0. Maka tadi itu Z-nya itu adalah daerah integral, sedangkan Z6 bukan daerah integral. Tapi kalau Z5 itu juga tidak punya pembagi 0, maka dia merupakan daerah integral, gitu ya. Itu kemudian karena ada daerah integral, ternyata muncul sifat baru lagi ini, yaitu disebut dengan sifat kanselasi, gitu ya. Jadi syaratnya adalah diberikan suatu ring R, ini R-nya tidak memuat pembagi 0, gitu ya. Jika R-nya tidak memuat pembagi 0, maka hukum kanselasi berlaku di ring R. Gitu ya, yang ini A kali B sama dengan A kali C, maka B sama dengan C. Ini kanselasi kiri karena yang dikansel sebelah kiri. Kan ini ya, AB sama dengan AC, akibatnya B sama dengan C. Jadi A dan A-nya bisa dikansel. Terus ini BA sama dengan CA, akibatnya B sama dengan C. Ini kanselasi kanan karena A-nya di sebelah kanan. Ini ya, yang di-cancel. Nah, ini sebaliknya juga berlaku ternyata ini. Jika hukum kanselasi kiri atau kanan berlaku di R, maka R tidak memuat pembagi 0. Ini pernah saya jelaskan dulu di pertemuan awal-awal terkait dengan daerah integral ya. Saya kira itu kita bisa lanjut saja.
Ini akibatnya hukum kanselasi kiri dan kanan berlaku di daerah integral. Masih senada dengan sebelumnya lah tadi. Nah, kemudian tadi kalau itu struktur baru yang berkaitan dengan pembagi nol memunculkan adanya tadi ya, memunculkan adanya daerah integral, yaitu yang tidak punya pembagi nol disebut daerah integral, yang punya ya berarti bukan daerah integral. Nah, sekarang terkait dengan elemen unit juga bisa memunculkan struktur yang baru, yaitu disebut lapangan atau field gitu ya. Jadi diberikan ring komutatif R dengan elemen satuan ini, 1R, tergantung ringnya. Ring R disebut dengan lapangan jika setiap elemen tak nolnya merupakan unit. Artinya semua elemennya punya inverse gitu ya. Itu artinya ini setiap U elemen R selain nol, tentunya selain nol ya. Kalau nol nggak perlu dicari inverse-nya. Sampai kiamat nggak ketemu. Di U elemen R selain nol terdapat U inverse elemen R, sehingga U dikalikan U inverse sama dengan U inverse dikali U sama dengan 1R. Nah, U inverse ini disebut sebagai inverse-nya, inverse dari U, gitu ya. Jika semua elemen dari ring R itu punya inverse, maka ringnya disebut dengan lapangan. Jika ada satu saja atau beberapa elemen yang tidak punya inverse, ya berarti bukan lapangan, gitu ya. Contoh-contoh lapangan ini, Q ini adalah himpunan rasional, gitu ya, bilangan rasional. Kemudian real, himpunan bilangan real itu himpunan juga lapangan. Kemudian ini C ini kompleks, himpunan bilangan kompleks juga merupakan lapangan, gitu ya. Nah, kaitan antara lapangan dengan daerah integral apa? Meskipun tadi yang menyebabkan munculnya definisi itu berbeda, kalau daerah integral tadi muncul karena definisi elemen pembagi nol tadi, sedangkan field atau lapangan ini muncul karena definisi elemen unit tadi, yaitu elemen yang punya inverse, tapi ternyata ada kaitan gitu ya, kaitannya di dalam teorema 427 ini. Jadi, jika R adalah lapangan, maka R merupakan daerah integral. Artinya, jika R itu lapangan, maka R itu pasti juga akan menjadi daerah integral. Tapi belum tentu berlaku sebaliknya ini ya. Ini jika maka, bukan jika dan yang jika. Artinya ini searah implikasi. Artinya kalau kita punya R, kita tahu bahwa dia adalah lapangan, maka R itu juga merupakan daerah integral. Artinya lapangan itu pasti juga tidak mungkin memuat pembagi nol. Jadi kalau semua elemen dari suatu ring itu punya inverse atau dia adalah lapangan, kan dari semua elemen punya inverse, maka dia tidak mungkin memuat pembagi nol. Kira-kira seperti itu ya sederhananya. Ini buktinya di sini. Nanti bisa Anda cek sendiri. Kemudian teorema 428 ini apa ini? Nah, tadi kan tadi ini arah kanan. Arah kanannya jika R adalah lapangan, maka R merupakan daerah integral. Lah, arah kebalikannya itu belum tentu berlaku, itu R daerah integral itu belum tentu R lapangan. Nah, dia akan jadi lapangan jika apa? Perhatikan di sini. Diberikan R ring komutatif gitu ya. Jika R adalah ring komutatif berhingga gitu ya, berhingga ingat, yang memiliki lebih dari satu elemen dan tidak memuat pembagi nol, maka R merupakan lapangan. Perhatikan. Jika R adalah ring komutatif berhingga, memiliki lebih dari satu elemen dan tidak memuat pembagi nol, berarti kan sebenarnya dia adalah daerah integral ini. Nah, dia tidak memuat pembagi nol. Tapi syaratnya dia harus berhingga. Jadi daerah integral yang berhingga. Artinya berhingga itu apa? Banyaknya elemennya berhingga. Di sini ada kayaknya penjelasan tentang berhingga. Nah, ini. Finite ini. Mana tadi ya? Mana tadi? Malah hilang. Tadi ada finite. Malah hilang. Jadi intinya berhingga itu ini. 7138 ini. Jadi suatu ring R disebut berhingga atau finite jika R memiliki ini ya,
sebanyak berhingga elemen. Sebanyak berhingga elemen itu maksudnya elemen-elemen dalam ring itu terbatas, bisa dihitung. Tapi kalau elemennya infinite, tak berhingga banyaknya, maka ring R juga disebut infinite ring gitu ya. Ring tak berhingga. Nah, contoh yang berhingga itu apa? Yang tak berhingga itu apa? Yang berhingga itu contohnya adalah Zn, Z modulo N. Nah, Z3, Z4, Z5, dan Z6, dan Z7 itu kan ada batasnya semua. Di elemennya berhingga. Tapi kalau Z saja, itu infinite, tak berhingga banyaknya. Atau misalkan R gitu ya, real, itu juga infinite gitu ya. 2Z juga masih infinite, dan seterusnya. Itu yang dimaksud finite dan infinite, berhingga dan tak berhingga. Nah, ini syaratnya daerah integral itu menjadi lapangan jika apa? Jika dia elemennya berhingga. Itu kira-kira ya. Nanti buktinya di sini. Kemudian ini perhatikan akibat 429, ini janjiannya podo wae. Podo wae karo iki sebenarnya ini. Jadi jika R adalah daerah integral yang berhingga, maka R merupakan lapangan. Buktinya apa ya? Sama aja. Ini juga sebagai buktinya. Karena ini hanya kalimatnya dijabarkan. Daerah integral berhingga itu berarti artinya ini. Ring komutatif berhingga yang memiliki lebih dari satu elemen dan tidak memuat marginal. Nah, itu bla 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 sampai koma ini adalah sebenarnya disederhanakan menjadi daerah integral yang berhingga gitu. Intinya seperti itu. Kemudian, nah kita lanjut ke sini. Ini adalah pembentukan lapangan hasil bagi dari suatu daerah integral. Itu ya. Perhatikan di sini. Pada sebab sebelumnya sudah dijelaskan hubungan antara daerah integral dan lapangan. Tadi itu di sini tadi. Jadi jika lapangan pas daerah integral, terus jika daerah integral belum tentu lapangan, dia akan jadi lapangan jika elemennya berhingga, gitu ya. Terus sebagai kelanjutan dari pembahasan tersebut, sebab ini akan membahas tentang pembentukan suatu lapangan dari daerah integral. Nah, namun sebelum masuk ke pokok bahasan tersebut, dijelaskan terlebih dahulu tentang ini, penyisipan ring ke suatu ring, atau ring embedded, atau ini bahasa Inggrisnya embedding gitu ya, ring embedding. Jadi penyisipan ring ke dalam ring yang lain. Perhatikan di sini, misalkan kita punya himpunan bilangan bulat Z dan himpunan bilangan rasional yaitu Q ini. Nah, setiap bilangan bulat N di dalam Z itu selalu bisa kita nyatakan sebagai ini ya, N sama dengan B per 1. Paham ya? Jadi, Anda pilih sembarang bilangan bulat N, itu kan selalu bisa kita nyatakan sebagai pecahan. Tinggal bawahnya kita bagi 1 gitu aja kan. Apa per 1, atau sederhananya N per 1 itu sendiri gitu ya. Nah, N per 1 itu kan Z per Z. Himpunan bilangan bulat per himpunan bilangan bulat. Artinya dia adalah elemen di dalam bilangan rasional. Dengan demikian, maka sebenarnya himpunan bilangan bulat itu adalah subset atau subhimpunan dari bilangan rasional, gitu ya. Maka kita bisa membentuk pemetaan dari Z ke Q, yaitu pemetaan alfa ini, definisikan N dibawa ke N per 1, itu pemetaannya. Itu ya. Dan secara struktur aljabar, kita telah tahu bahwa Z dan Q itu masing-masing adalah sama-sama memiliki sifat ring. Bedanya kalau Z itu dia daerah integral saja, karena tidak semua elemennya punya inverse, sedangkan Q itu merupakan lapangan karena setiap elemennya punya inverse gitu ya. Itu secara struktur aljabar. Lah kemudian karena dia adalah sama-sama ring sebenarnya, daerah integral dan lapangan itu kan ring ya. Kita bisa menunjukkan bahwa alfa yang kita definisikan dari N ke N per 1 ini merupakan homomorfisme ring. Ingat, homomorfisme ya, jika N1, N2 gitu, Fn1 plus N2 akan sama dengan Fn1 plus Fn2 gitu ya.
Terus Fn1 kali N2 akan sama dengan Fn1 kali Fn2. Itu pasti akan terpenuhi ini. Ini akan memenuhi sifat homomorfisme. Dan ternyata tidak hanya homomorfisme, pemetaan ini juga menjadi monomorfisme karena dia injektif. Injektif itu artinya setiap elemen di Q ini dia hanya punya prapeta tunggal di sini. Kalau n per 1 ya prapetanya hanya n saja, nggak mungkin n yang lain, nggak mungkin m dan sebagainya. Itu maksudnya. Maka dia merupakan monomorfisme gitu ya. Nah, dalam abstraksinya, eksistensi dari suatu monomorfisme itu, dari suatu ring R1 ke ring R2, itu yang kemudian dikenal sebagai penyisipan ring ke suatu ring. Ya, atau definisi resminya seperti ini. Suatu ring R dikatakan dapat disisipkan atau embedded itu ya, di suatu ring S jika terdapat suatu monomorfisme dari ring R ke S. Maka contohnya yang paling mudah yaitu tadi, Z, ring Z itu bisa disisipkan ke ring Q. Ring bilangan bulat Z bisa disisipkan ke ring bilangan rasional Q. Karena apa? Karena terdapat monomorfisme dari ring Z ke ring Q gitu ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kita juga dapat mengatakan bahwa suatu ring R dapat disisipkan dari suatu S jika terdapat sub ring T dari S, demikian sehingga R itu isomorfisme dari T. Artinya ini juga sama saja kita mengatakan Q itu punya sub ring yang isomorfis dengan Z gitu ya. Jadi di dalam Q itu dia punya subhimpunan yang subhimpunan itu juga merupakan ring gitu ya. Artinya dia subring yang subringnya Q itu pasti isomorfis dengan Z. Kenapa? Karena Z-nya bisa disisipkan ke Q. Pasti Z-nya ini punya isomorfisme, punya isomorfis dengan suatu struktur di dalam Q gitu ya. Kira-kira begitu. Bahasa bahasa sekarangnya mungkin biar plug and play gitu ya. Jadi harus cocok gitu dimasukkan ke dalamnya. Kita harus punya colokan yang sama di dalam Q itu. Itu kira-kira. Kemudian perhatikan di sini yang paragraf di sini. Perhatikan kembali daerah integral Z dan lapangan Q gitu ya. Dari pembahasan sebelumnya terlihat bahwa Z itu bisa dipandang sebagai subset dari Q, sehingga Z itu merupakan subring dari Q gitu ya. Subset yang sekaligus ring itu kan jadi subring gitu ya, subring dari Q. Dalam struktur aljabar muncul pertanyaan, apakah dari sembarang daerah integral D selalu dapat dibuat suatu lapangan, katakanlah QD gitu ya. Demikian hingga D itu subsetnya dari QD. Nah, ini perhatikan, jawaban itu akan dibahas pada sebab berikut ini. Kita bahas sedikit ini pelan-pelan. Ini di tugas juga ada, diminta untuk menjelaskan tentang apa namanya pembentukan lapangan hasil bagi ya. Itu kira-kira berawal dari embedding ring seperti ini. Jadi Anda harus memahami ini. Misalkan ini pada lapangan Q, kita ketahui bahwa setengah itu akan sama dengan 2/4, akan sama dengan 4/8, dan seterusnya. Gitu ya. 3/6 akan sama dengan 4/6, 2/3 akan sama dengan 4/6, akan sama dengan 8/12, dan seterusnya. Nah, setengah itu akan sama dengan 2/4. Kenapa? Sebabnya ini, ada kali silang ini ya. 1 kali 4 sama dengan 2 kali 2. Terus ini 2/3 sama dengan 4/6 karena apa? Karena kali silang ini kan 2 kali 6 sama dengan 4 kali 3 itu ya, sama-sama 12. Maka secara umum kalau kita punya dua buah bilangan di dalam rasional ini, dua buah elemen dalam himpunan bilangan rasional, katakanlah P1 per Q1 dan P2 per Q2, dia akan sama, P1 per Q1 sama dengan P2 per Q2 jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika P1 kali Q2, kan kali silang ya, P1 kali Q2 sama dengan P2 kali Q1. Nah, dari inspirasi ini, kita bisa membentuk suatu himpunan Z cross Z bintang.
Jadi dari daerah integral Z kita bisa mengkonstruksi struktur baru, himpunan baru yaitu Z cross Z. Ingat ini Z cross Z itu berarti adalah cross product dari suatu himpunan, atau dulu di logika himpunan itu disebut dengan Cartesian product gitu ya. Hasilnya berarti kan ini. Hasilnya adalah pasangan PQ, di mana P-nya elemen Z dan Q-nya elemen Z bintang. Z bintang itu apa? Z bintang itu adalah Z selain 0. Pak, kenapa harus dibedakan? Enggak Z kali Z saja. Kenapa harus apa namanya Z bintang selain 0? Nanti kaitannya dengan yang di sini nanti. Karena Z bintang ini yang dianggap sebagai seolah-olah penyebutnya. Lah, penyebut kan nggak boleh 0 gitu ya. Maka di sini struktur yang Q-nya itu harus elemen Z bintang, artinya dia tidak boleh 0 gitu ya. Nah, dari sini maka dua buah elemen ini perhatikan P1 Q1 dan P2 Q2 di dalam Z cross Z bintang ini kita anggap berelasi gitu ya, berelasi dengan relasi ini, relasi keluar ini cacing. Katakanlah ini sebut saja ini relasi, pokoknya berelasi gitu ya. P1 Q1 dikatakan berelasi dengan P2 Q2, ini harusnya P2 Q2 ini salah ketik ini. Jika P1 Q2 sama dengan Q2 Q1. Jadi ini kan mirip seperti yang atas ini sebenarnya. Inspirasinya dari yang atas ini. Jadi dianggap P1, Q1 itu ya anggaplah sama dengan P1 per Q1 gitu ya. Kemudian ini nanti P2, Q2 itu dianggap mirip seperti P2 per Q2. Jadi kan bisa kali silang. Kali silangnya berarti ini kan P1 kali Q2 harus sama dengan Q2 ini kan. Sorry, ini harusnya salah ketiknya oke banget ini. Harusnya nih ya P1 kali Q2 sama dengan Q1 kali P2 gitu kira-kira seperti itu, atau P2 kali Q1. Itu kesamaan dua elemen ini, atau dikatakan berelasi jika kali silangnya ini sama, kira-kira seperti itu ya. Dan nanti relasi yang seperti ini dikatakan berelasi dengan ini jika memenuhi syarat ini, dia bisa dikatakan atau bisa ditunjukkan bahwa relasi tersebut merupakan relasi ekuivalensi. Ingat ya, relasi ekuivalensi itu dia adalah relasi yang simetris, refleksif, dan sekaligus transitif. Kalau lupa bisa dibuka kembali materi logika himpunan. Nah, perhatikan berikutnya, dari proses abstraksi tersebut diberikan sembarang daerah integral D, plus, dot gitu ya. Artinya kalau kita tidak hanya bicara bilangan bulat Z saja, tapi kita abstraksi, kita generalisasi, kita perluas untuk sembarang daerah integral D plus dot itu, kita bisa membentuk himpunan baru juga, yaitu D cross D bintang, yang kita samakan dengan ini tadi definisinya, yaitu P, Q, demikian hingga P-nya elemen D dan Q-nya elemen D bintang. D bintangnya sama kayak tadi ya, D bintangnya adalah D selain 0, D set minus, artinya itu D selain 0, D yang Q tidak boleh 0. Didefinisikan relasi tadi kayak mirip seperti yang di atas tadi juga, yaitu kalau kita punya P1 Q1 dan P2 Q2 elemen D cross D bintang, nanti dua elemen ini dikatakan berelasi jika ini salah lagi ini, harusnya ini P1 Q1, P2 Q2, jika P1 kali Q2, jadi ini P1 kali Q2 harus sama dengan Q, salah kode manggo di copy tok ya, harus sama dengan ini Q1 kali P2 gitu ya. Jadi P1 kali Q2 itu harus sama dengan Q1 kali P2 itu harusnya. Dan relasi itu juga merupakan relasi ekuivalensi. Gitu ya. Perhatikan, dalam mata kuliah logika himpunan dulu itu, relasi ekuivalensi itu bisa membentuk suatu kelas-kelas ekuivalensi atau kelas-kelas yang saling asing gitu kan, partisi-partisi gitu. Jadi
relasi ekuivalensi bisa adanya relasi ekuivalensi di dalam suatu ini, maksudnya dalam suatu adanya relasi ekuivalensi di dalam suatu himpunan itu bisa membentuk ini kelas-kelas yang saling asing dalam himpunan itu, atau partisi itu istilahnya ya. Kayak dulu yang pernah saya jelaskan waktu Anda mengambil logika himpunan, kayaknya juga kelas Anda ya. Pembentukan adanya bilangan bulat modulo itu kan juga karena adanya kelas-kelas ekuivalensi, maka terbentuklah partisi-partisi dalam bilangan bulat modulo. Itu ya. Berikutnya ini kelas ekuivalensi yang memuat A, B ini disebut dengan KAB, kelas AB, kelas yang memuat AB. Nah, kelas yang memuat AB itu kan dia kelas, dia himpunan. Artinya himpunan isinya lebih dari satu elemen, bisa satu, bisa lebih, tapi di sini konteksnya dia lebih dari satu. Kenapa? Karena dia harus memuat semua X, Y dalam D cross D bintang ini. Semua X, Y yang berrelasi dengan AB itu harus termuat di dalam KAB. Ini contohnya kalau di dalam modulo itu adalah partisi 1 gitu misalkan. Di dalam modulo Z5 lah katakanlah ya, kita bicara Z5, maka kelas yang memuat satu bar gitu ya, itu kan artinya dia akan sama dengan 1, 6, 11, 16, 21 dan sebagainya. Artinya karena 1, 5, 6, 11, 16 dan seterusnya itu adalah saling berrelasi, maka dia harus termuat di dalam kelas yang sama ini. Dua bar dalam Z5 itu, maka kelas yang memuat 2 bar itu, dia isinya adalah 2, 7, 12 gitu ya, 17, 22 dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu. Maka di sini juga gitu. KAB ini isinya adalah semua XY yang dia berrelasi dengan AB. Jadi gitu. Itu KAB. Nah, kelas ekuivalensi AB ini kemudian dinotasikan dengan A per B. Ya, ini notasi aja sih. Biar mirip kayak tadi, biar mirip kayak ini bilangan rasional ini, maka KAB kita notasikan dengan A per B. Itu ya, artinya kita bisa tulis kembali menjadi seperti ini. K ini, apa ini ya, korelasi ini, dia adalah himpunan semua kelas-kelas ekuivalensi gitu ya. Jadi K keluar, bahasanya apa ya? Lupa ya. Ini ya, K terus ada simbolnya ini, keluar ini. Ini himpunan semua kelas-kelas ekuivalensi, artinya ini kan hanya sebuah kelas. Nanti ada kelas AB, terus ada kelas lagi mungkin BC, ada kelas lagi mungkin AC, kelas lagi mungkin CD, dan seterusnya gitu kan ya. Yang masing-masing itu harus saling asing, gitu ya. Atau membentuk partisi tadi. Kalau kita kumpulkan jadi satu menjadi ini kan. KAB di mana A, B elemen D cross D bintang. Atau bisa kita notasikan sama dengan A per B, di mana A-nya elemen D dan B-nya elemen D bintang. Di ini, K keluar ini kira-kira mirip seperti bilangan, himpunan bilangan rasional. Meskipun isinya tidak harus selalu bilangan. Kalau himpunan bilangan rasional kan ini bilangan bulat per bilangan bulat gitu ya. Tapi kalau ini kita sudah bicara abstraksi perluasan, maka D cross D ini tidak harus Z dan Z bintang. Kalau ini Z dan Z bintang ini akan menjadi rasional, himpunan bilangan rasional. Tapi kalau ini kita ganti sembarang, katakanlah misalkan matriks gitu ya. Matriks itu enggak ya, sorry. Matriks itu bukan daerah integral ya, karena tadi dia punya pembagi nol. Apalah contohnya misalkan bisa mungkin nanti polinomial gitu ya. Ring polinomial misalkan dan sebagainya. Lah nanti kalau dibagi seperti ini berarti kan pembagian polinomial per polinomial gitu ya. Di sini adalah polinomial Px misalkan, di sini adalah Px bintang gitu ya. Itu juga akan membentuk suatu apa namanya?
himpunan yang kira-kira menyerupai himpunan rasional gitu ya. Nah, ini, dan kalau kita mendefinisikan penjumlahan dan perkalian, tapi di sini penjumlahan perkaliannya dikasih simbol baru, di sini simbol pedang dan simbol bintang. Nah, maksudnya biar membedakan penjumlahan dan perkalian pada bilangan biasa dan bilangan rasional. Karena ini bintang dan pedang ini nanti maksudnya ini mengikuti operasi dari ringnya, tergantung struktur ringnya apa, itu maksudnya ya. Ternyata kalau didefinisikan seperti ini dijumlahkan. Nah, ini kan jumlahannya mengikuti definisi jumlahan dari bilangan kan. Ini yang kan sama mirip-mirip ini, disamakan penyebut kira-kira gitu ya. Menjadi P1 kali Q2 plus Q2 kali Q1 per Q1 Q2. Operasi perkaliannya juga disamakan dengan perkalian pada pecahan itu. P1 per Q1 kalikan P2 per Q2 sama dengan P1 P2 per Q1 Q2. Nah, nanti kita bisa dibuktikan bahwa operasi ini, pedang dan bintang ini, atau penjumlahan perkalian pada K keluar tadi itu, dia well defined, terus dia merupakan lapangan strukturnya, atau QD ini, QD yang K keluar tadi kemudian disebut dengan QD ini ya, QD ini dikasih dua operasi pedang dan bintang ini, dia akan jadi lapangan. Gitu ya. Dia akan jadi lapangan, artinya dia strukturnya adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemennya adalah elemen unit atau punya inverse gitu. Dan yang ketiga adalah terdapat monomorfisme dari D ke QD. D yang mana? D yang di sini tadi, D yang membentuk Cartesian product itu tadi, daerah integral yang membentuk Cartesian product itu pasti ada monomorfisme dari D ke QD. Nah, ini yang kemudian lapangan QD ini disebut dengan lapangan hasil bagi, itu ya. Lapangan hasil bagi yang terbentuk dari suatu daerah integral. Kira-kira seperti itu penjelasannya, abstraksinya. Nanti kalau ini diganti dengan suatu himpunan tertentu, ini kan masih umum. D itu simbol daerah integral. Terus QD itu adalah simbol lapangan yang terbentuk dari dua daerah integral tadi, D cross D bintang tadi. Ya, nanti kalau D-nya diganti dengan himpunan tertentu apa gitu, tinggal dimasukkan aja, tinggal mengikuti alur ini, alur yang dikasih di sini ini, nanti Anda bisa mendefinisikan suatu lapangan hasil bagi, gitu ya, yang terbentuk oleh D. Jadi intinya tadi, kalau Anda diberikan sembarang daerah integral, ya Anda bikin aja D cross D bintang, gitu ya. Terus Anda kasih relasi ekivalensi ini dengan relasinya seperti ini, syarat relasinya. Terus dari relasi itu akan memunculkan kelas-kelas ekivalensi ini. Terus semua kelas-kelas dikumpulkan, nah ini yang disebut dengan QD tadi itu. Itu ya, QD yang ternyata QD itu akan menjadi suatu lapangan kalau kita beri definisi operasi ini. Operasi pedang yang menyerupai penjumlahan tadi dan operasi bintang yang menyerupai perkalian tadi. Itu ya. Jadi kalau ini Anda kasih plus dan cross biasa juga nggak apa-apa ini, maksudnya ini kan hanya biar membedakan aja apa namanya yang tertentu dengan yang umum gitu ya, yang ring tertentu dengan ring yang general gitu. Itu kira-kira mungkin hari ini sampai di sini dulu.